everyone, welcome to the new episode of Cerita Jenita. I really hope the first 3 episodes of public speaking helped you some way somehow. Dan seperti yang gue udah bilang di intro, kalau podcast ini gak hanya berisikan tentang public speaking, tapi juga akan cerita-cerita yang lainnya yang gue harap berfaedah nih buat kalian semua. Jadi, ceritanya di episode ini gue gak akan sendirian. Gue udah kedatangan seseorang yang spesial nih, yang akan cerita-cerita sedikit tentang kehidupan karirnya dia. Jadi, ceritanya pas gue for good 3 tahun yang lalu ke Jakarta, gue cari orang ini nih. Kenapa cari orang ini? Karena dia dulu tuh seorang I.O. Jadi, gue mikir kalau catch up sama dia bisa berbagi insights nih tentang event-event yang ada di Jakarta. Ya udah dong, akhirnya kita set up a meeting. Terus pas kita lagi ngobrol-ngobrol, gue lumayan kaget karena tiba-tiba dia nanyain gue, Jen, gimana sih caranya jadi blogger? Gue pengen dong jadi blogger gitu. Terus ya kan gue emang nulis soal travel blog ya sampai sekarang. Jadi ya gue cuman share sebisa gue karena ya cuman segitu pengetahuan gue at that moment gitu. Nah terus belum genap 3 tahun, orang ini yang terjun ke dunia blogging sudah verified account-nya. Luar biasa. Puji Tuhan. Iya. Belum di welcome, udah ketahuan. Oh iya. Maaf. So excited ya Pak ya orangnya. Excited soalnya. So let us all welcome Aquinaldo Adrian. Halo listenernya Cerita Jenita, Azek. Thank you banget loh Kui udah jadi my very first guest di Cerita Jenita. Thank you juga for having me. Iya nih. Terus udah hampir 2 bulan stay at home, apa kabarnya? Kabarnya puji Tuhan sehat. Bagaimana kabar lu? Puji Tuhan juga. Iya, masih sehat ya secara fisik dan mental. Good to hear. Gue juga. Gue jujur sangat menikmati stay at home sih. Oh ya. Karena gue memang tipe yang doyan di rumah aja gitu, bukan anak yang suka keluar. Rada kebalikan ya sama gue. Gue tuh nggak apa-apa sebenarnya di rumah. Tapi pengen aja gitu kayak pergi ngafe atau yang kayak ketemu temen-temen. Yang pasti tuh gue kayak seminggu at least perlu 3 kali lah gitu keluar rumah. Wah bener-bener kebalikan. Karena gue tipe yang di rumah aja kayak seminggu, 2 minggu, sebulan bahkan gue juga bisa di rumah gak ketemu orang. Yang penting ada internet, yang penting ada game. Karena gue dari dulu kan dari kecil gamer kan. Temen gue tuh komputer, layar monitor gitu. Bukan orang. Luar biasa. Tapi gimana nih pandemi ini apakah menghambat pekerjaan lo? Puji Tuhan pekerjaan gue masih ada nih sampai sekarang. Oke. Kegiatan gue juga karena gue kan lagi fokus sama YouTube ya. Jadinya kayak kegiatan gue setiap hari tuh ada aja. Weekdays, weekend tuh nonstop. Ada terus syuting lah, ngedit lah. Dan menguntungkan ya buat lu. Soalnya kan mungkin beberapa orang kalau bikin konten itu harus di luar, tapi lu tuh di rumah juga masih oke ya. Betul. Masih doable banget gitu. Betul banget. Jadi memang gue kan udah bikin tempat tinggal gue, jadi ada studionya juga nih. Dan memungkinkan konten-konten gue itu sangat memungkinkan untuk gue bikin konten gue di studio gitu. Oh, such a privilege ya. Such a privilege, betul. Oke, jadi kita balik nih. Balik ke cerita awal ya. Kan? Iya, waktu itu kita ketemu, inget gak sih di kafe apa ya? Gue bahkan lupa. Gue aja gak tahu itu kafe masih ada apa enggak, men. Kayaknya kafe yang di dekat daerah Mediterania situ deh. Hah? Soalnya yang mana nih? Kan? Kompak kita. Mediterania ada di dekat CP waktu itu, yang di sudut. Ada tuh yang kayaknya beda deh. Ya? No. Kayak awal banget kita ketemu, itu tuh lo lagi kerja di salah satu kafe di PIK. Apa di PNB? Tapi gue lupa, soalnya PNB PIK ya? Nah, kayaknya deh. Kayaknya bener-bener. PNB PIK. Iya. Nah, dari situ kan belum mulai ya bahkan ya waktu itu. Belum. Pas lagi itu kita ketemu, gue masih I.O. doang. Oh, oke. Masih event organizer. Nah, terus gimana ceritanya tuh? Dari I.O. terus tiba-tiba lu terjun ke dunia fashion blogger gitu. Maksudnya apakah lu punya passion di sana? Apakah emang udah cita-cita dari kecil? Iya. Atau gimana sih? Jadi memang passion gue tuh dari dulu, dari gue kecil gue suka banget sama dunia fashion. Dan memang gue yakin kalau suatu hari gue mau nih terjun ke industri fashion. Cuman yang gue belum tahu adalah mau jadi apa. Makanya mau jadi fashion designer kah, atau mau jadi kayak fashion stylist, atau mau bikin brand gitu. Nah pada saat itu mikirnya sih kayak, kalau bisa gue mau bikin brand, mau bikin clothing line. Tapi ya waktu itu mungkin belum ketemu aja opportunity-nya, belum punya banyak uang juga untuk menjadi modal.
Jadinya kayak, aduh gue nyari tahu dong apa ya yang bisa gue lakuin dengan apa yang gue punya pada saat itu. Nah ternyata kayaknya dunia blogging itu adalah salah satunya. Cuman ketika gue tahu dunia blogging pun, gue tahu blogger-blogger, ada fashion blogger, gue tuh nggak langsung terjun. Jadi gue terjunnya tuh diterjunin sebenarnya, dicemplungin gue. Jadi mantan gue dulu tuh selalu encourage gue buat kayak, kamu tuh bisa jadi model gitu. Nah terus satu waktu kayak dia fotoin gue di Instagram, terus dia dia kasih hashtag banyak, udah gitu dia post, dan itu postnya di Instagram gue ya. Oh, oke. Itu pertama kalinya likes gue lebih dari 100 tuh. Wah, gue kepincut abis itu. Gue kepincut. Langsung nagih ya, dapat like langsung banyak nagih ya. Dari situlah akhirnya gue mikir kayak, oh ya udah deh, mungkin gue coba aja tekunin dulu nih gitu. I see. Nah, jadi kayak begitu tuh awal cerita mulainya gue bisa awalnya coba-coba, asik. Awalnya malah dicobain. Gimana bahasanya ya? Awalnya tuh ya gue diposin gitu kan, bukan gue yang mau. Iya. Bahkan pada saat awalnya itu gue tuh coba lah, awalnya iya, coba. Tapi pada saat itu gue masih against loh, karena gue lagi di posisi yang udah gue kerja cari duit aja, dan kerjaan gue saat itu udah memberikan gue penghasilan yang bagus. Jadi gue tuh nggak mau, sebenarnya waktu itu gue nggak mau coba-coba, kayak udahlah gue kerja ini aja. Tapi gue selalu di encourage kayak kayaknya bisa deh gitu. Berarti ini agak indirectly thanks to your ex gitu ya ceritanya. Betul, ya? Thanks to my ex. Thank you so much. Hopefully dia listen to this ya. Hopefully. Apa lu udah thank you langsung? Udah belum ya? Gue nggak tahu lu gue udah thank you langsung atau belum. Ya anyway, emang udah jalannya Tuhan juga lah ya. Mungkin. Percayalah, maksudnya semuanya itu tuh ada baiknya di setiap relationship. Baik Betul. Atau gagal, asik. Kenapa kita jadi ngomongin relationship nih? Oke. Jadi setelah lu mulai post-post foto tuh, kan udah kepincut sama likes-nya. Nah terus tuh sejak kapan, gue mau menekuni bidang ini gitu? Oke. Jadi pada saat itu kan gue cuma ngepost doang tuh. Jadi gue bikin konten OOTD. Terus di post, OOTD post. Tapi main gue pada saat itu masih IO. Masih, gue tekunin dunia IO itu masih. Sampai tahun 2017, itu gue akhirnya decide untuk, oke deh, gue beraniin untuk gue tinggalin IO, untuk terjun full time ke dunia content creating. Yang pada saat itu kita ngomongin fashion blogger ya. Padahal yang benar tuh ternyata content creator. Tapi biar gampang kita ngomong fashion blogger aja nih, biar relate pada saat itu. Ya akhirnya Desember 2017 gue decide buat gue tinggalin IO, gue terjun ke dunia fashion blogger. I see. Tapi waktu itu lu ingat gak sih? Kan gue sempet kasih tahu lu tentang Berry Benka. Iya, betul. Nah guys, ini ada cerita menarik. Jadi waktu itu kayak apa ya, gue habis selesai nge-gym gitu, terus gue lagi nge-scroll Instagram, terus saya ketemu iklan ini nih, terus gue inget banget sih, aku kan emang pengen jadi fashion blogger gitu, terus judulnya iklan itu tuh Be the Face of Berry Benka. Wah, gue rasa kayak si aku cocok nih. Terus pas gue lihat-lihat, gue juga jadi tertarik dong, gue ikutan apply coy. Terus pas ikutan iya, akhirnya ikutan apply, terus gue kasih linknya juga ke Akui, kita berdua diterima. Tapi aduh, too bad, pas lagi masa karantinanya gitu tuh gue harus cabut ke Bali karena waktu itu gue ada kerjaan. Jadi gue doang yang masuk. Harusnya berdua. Aku doang yang masuk. Tapi dari Berry Benka itu lu tuh menang banyak hal ya. Betul. Maksudnya dapat banyak banget awards gitu. Betul. Nah, iya, luar biasa banget. Jadi memang itu program Berry Benka tuh mereka kayak nyari blogger-blogger baru gitu. Udah gitu mereka punya program selama 6 bulan, dan di akhir programnya itu tuh kayak mereka pilih beberapa orang untuk jalan runway gitu. Nah, gue tuh salah satu yang jalan runway, dan setelah selesai runway mereka punya awarding nights-nya lah gitu. Dan ternyata gue terima 4 awards di situ. Itu pakai acara thank you nggak sih, yang kayak thank you parents, thank you apa? Nggak pakai. Tapi gue bener-bener ngerasain yang namanya artis terima penghargaan. Habis terima penghargaan turun panggung, dipanggil lagi, naik panggung lagi, turun lagi, dipanggil lagi, naik lagi. 4 kali. Oke. Tapi gue tuh lupa banget. Itu Berry Benka berarti sebelum lu memutuskan untuk full time atau sebelum full time? Berry Benka itu antara sebelum atau transisi sih kayaknya dia. Kalau gue nggak salah gini deh. Bener, transisi. Jadi ketika gue masuk, itu kan dia program dia 6 bulan. Dan awarding night itu tuh Desember. Jadi tuh Desember itulah yang pas lagi awarding night itu gue udah memutuskan untuk gue ninggalin IO.
timingnya just right gitu ya buat lu transisi. Kalau gitu. gue sekarang pikir balik lagi, itu bener-bener puji Tuhan, syukur banget itu timingnya bener-bener pas. Karena lewat Berry Benka itu kayak gue punya self confidence, gue punya kepercayaan akan dunia ini, dunia content creating. Itu tuh kebus banget, apalagi setelah gue terima 4 awards coy gitu kan, kayak gue tuh berarti bisa nih di sini nih gitu loh. Lu memulai karir ini dengan cemerlang gitu dengan ya. Cemerlang dan perasaan menggebu-gebu gitu. 4 awards dari 5. Bayangin. Oh wow, dari 5. Kalau gue nggak salah dari 5. Kalau salah maaf. I see. Berarti dari sana, dari Berry Benka, lu mulai naik terus atau gimana? Maksudnya kayak gimana tuh perjalanan dari, gue inget banget dulu kayaknya pas gue kenalin lu ke Berry Benka, follower lu tuh masih di bawah 2000. Betul. Terus udah genap belum sih 3 tahun? Sebenarnya belum genap 3 tahun, jalan. Oh ya, Desember 2017 ya soalnya. Jadi Desember 2020 inilah genap 3 tahun. Iya, jadi belum 3 tahun nih, lu tuh udah verified followers hampir 70.000. Nah, itu tuh gimana ceritanya gitu? Oh, oke. Jadi gue kan memang mulainya pun dari bener-bener nggak tahu sama sekali tentang dunia ini ya. Jadi gue bahkan kayak pada saat gue mulai pertama kali mutusin buat ini di Desember nih ya, Desember 2017, itu tuh gue masih yang kayak gue ngeliatin blogger-blogger, mereka nih kerjanya ngapain sih? Gue ngeliat dong nama-nama yang sudah besar gitu, yang udah followersnya banyak, yang bikin konten fashion juga, itu tuh gue masih wondering ngeliatin mereka dapet duit dari mana sih? Udah gitu kerjaannya ngapain sih? Kayak cuman makan-makan enak ke resto, pakai baju bagus di foto gitu. Tapi pelan-pelan dari situ gue belajar kalau ternyata tuh ini kayak dunia advertising aja. Jadi ketika lu bikin konten, lu gain followers, terus ada brand yang ngelihat lu dan brand itu merasa bahwa followers lu itu cocok dengan target market mereka bakal approach lu buat ngajak kerjasama. Jadi seperti iklan sebenarnya. Cuman instead of ngiklan di radio, di TV, di majalah, sekarang ada platform baru. Iya, ada platform baru yaitu social media. Di mana kita individu-individu bisa jadi media. Betul. Dan cara tanda kutip ya jadi media. Betul, tanda kutip jadi media. Nah, gimana perjalanan sampai bisa punya followers segini? Sebenarnya agak panjang ceritanya nih. Tapi dulu gue juga bingung. Karena gini, pertama kali gue bisa punya 1000 followers, gue tuh happy banget dong. Wah, dari itu akhirnya nolnya 3 digit gitu. Yang darinya ratusan jadi ribuan. Terus gue mikir, ini ribuan, ini 1000, itu tuh effort banget loh. Itu tuh effort sekali. Loh, tapi emang dari dulu lu pengen banget punya follower banyak kan? Enggak kan? Emang lu mau fokus di IO kan dulu? Iya, tapi ketika gue akhirnya mutusin buat gue serius, seneng aja lah ya punya 3 digit gitu. Pasti seneng. Tapi at the same time kayak gue ketika nyoba-nyoba, walaupun gue masih fokus IO, gue udah mulai tuh ada harapan-harapan kayak gue mau ini bisa jadi karir juga sih kalau bisa gitu loh. Jadinya kan udah mulai cari tahu dan udah mulai punya harapan-harapan nih kalau siapa tahu IG gue bisa jadi lapak, bisa jadi karir, followers gue bisa nambah. Jadi ketika gue di 1000, gue wondering, gila 1000 tuh ngos-ngosan banget ternyata. Gimana 10.000? Gimana 100.000? Tapi gue juga gue juga wondering sih. Maksudnya kayak gila ya. Orang tuh followernya bisa kayak 180.000, 1M. Gue sampai bingung loh yang kayak ini tuh orang-orangnya kayak gimana gitu dia bisa attract followers. Bener, gitu. Exactly. Itu gue juga mikirin itu hal yang sama. Karena pada saat gue sampai ke 1000 followers, sampai ke 2000 followers, itu tuh kayak gue ngandelin daily growth. Jadi kayak followers lu tuh kalau ketika lu bikin konten, apalagi kalau memang konten lu bagus, terus juga lu pakai SEO Instagram itu kan ya pakai hashtag gitu. Itu tuh otomatis kayak pasti ada orang-orang yang ke-attract dan followersnya nambah, pasti. Tapi itu hanyalah daily growth. Jadi cuman kayak nambah sekian follower, belasan follower paling banyak itu pun per hari gitu loh. Kayak per hari nambah 1 follower, 2 follower, 3 follower, 5 follower, paling banyak 10 follower dalam 1 hari itu udah banyak banget. Terus gila kalau misalkan cuman kayak gini-gini doang nih growth-nya mau sampai 10.000, kapan? Kayak gue makan nasinya kapan gitu. Apalagi ketika gue mutusin buat gue tinggalin IO yang pada saat itu adalah penghasilan utama gue. Iya kan? Nah akhirnya di situ kayak ya udah, tapi karena gue juga masih benar-benar bingung, baru dan gue juga belum terlalu banyak kenal orang di dunia ini. Cuman saat itu tuh ada teman-teman, ada beberapa orang lah yang baik banget juga sebenarnya enggak, tapi teman main deh gitu. Jadi gue masih bisa nanya dan untungnya mereka cukup berbaik hati untuk ngasih tahu nih. Kiki, Davin, mereka tuh orang yang ngasih tahu gue juga gitu. Kayak si Kiki waktu itu ketika gue masih 1000-2000 followersnya udah belasan ribu. Jadi kan gue nanya-nanya dong ke dia gitu. Oh iya, ternyata kayak memang bikin konten aja, terus bikin konten, sama ternyata kuncinya tuh collab
Kolaborasi. Kolaborasi. Berarti kayak lu asal DM orang aja gitu? Apa gimana? Nah, gue harus say thank you banget ke dua nama ini nih. Jadi dua orang yang ini yang berkolaborasi. Sebenarnya gue nggak tahu bisa dibilang kolaborasi atau enggak nih. Tapi gue cukup beruntung. Dua orang ini tuh kayak feature gue di sosmednya mereka. Di Instagram mereka ya. Jadi ada satu orang namanya Leon Dozan. Dia itu anaknya dari aktor Willy Dozan sama penyanyi Betharia Sonata. Zaman bapak kita itu kayaknya yang pada tahu ya. Betharia Sonatanya kayak gue sempat denger. Cuman yang lainnya. Willy Dozan itu tuh yang main film ini. Yang main film martial arts. Nggak tahu ya? Oke. Ya intinya ini anaknya lah gitu. Udah gitu kita bikin photoshoot bareng. Nah, kita bikin photoshoot bareng. Udah gitu pas lagi photoshoot ya, gue masuklah di sosmednya dia gitu. Nah ini ketika gue masuk di sosmednya dia tuh gue inget banget followers gue itu tuh pada saat itu 2000-an. Setelah gue masuk di sosmednya dia, itu jeda kayak seminggu paling setelah itu followers gue 5.000. Wow, berpengaruh sekali sih. Siapa? Leon Dozan? Leon Dozan. Gue inget banget karena momen itu adalah gini. Ketika gue masuk di sosmednya dia, udah gitu followers gue tuh naik tuh, sangat cepat, eksponensial. Terus gue mikir kayak, begitu gue nyampe 5.000, gue bikin Q&A Karena pada saat itu memang lumayan banyak komen yang masuk, DM yang masuk nanya-nanya tentang gue gitu. Jadi gue pikir, ya udah sekalian aja gue bikin Q&A pada saat followers gue nyampe 5.000. Nah, sebelum nyampe 5.000, gue main sama satu, sekarang dia besar sekali, nama content creator besar, namanya Reza Oktavian, Reza Arab. Arab, ya. Gue IO, karena gue IO dia MC. Oh dulu dia nge-MC. Betul. Benar. Dan kita berkali-kali kerja sama di gue sebagai IO, dia MC. Karena gue memang IO 17 kan, dan dia memang mainnya itu tuh dulu di 17 Birthday, Prom Night. Di dua itulah. Ya udah karena itu kita udah lama nih nggak kontekan sejak zaman IO. Gue masih IO, dia udah mulai main ke YouTube tuh saat itu, udah bikin YouTube channel sendiri sampai sekarang akhirnya udah gede. Terus satu hari kita janjian ketemu, dia ngajak gue main, ngajak gue dandanin dia gitu. Jadi dia kayak belanja bareng yuk, pilihin gue segala macam gitu. Karena dia tahu juga mungkin gue mulai jadi fashion blogger gitu kali ya. Nah pas gue lagi jalan sama dia, kita juga foto bareng. Terus ya sekali lagi thank you banget untuk Reza Arab, untuk pacarnya Wendy. Udah gitu ada 2 temannya lagi namanya si WS sama si Niko. 4 orang ini dengan baiknya feature gue di sosmednya mereka juga. Jadi di hari itu yang gue lagi nungguin followers gue 5.000 untuk bikin Q&A, di hari yang sama sampai langsung naik banget. Iya, di hari yang sama jadi 8.000. Wow banget. Jadi sehari naik 3.000. Betul. Itu kalau lu online cep udah cuan. Udah cuan. Itu notification udah harus dimatiin karena HP lu pasti panas. Pasti panas. Jadi bisa dibilang mungkin 2 orang inilah yang kayak membukakan gue pintu. Gue bener-bener grateful banget bisa kenal dan dibantu sama mereka. Thank you so much untuk mereka berdua. Tapi dari sini pun gue jadi sadar bahwa ternyata memang pasti ada momen di mana lu itu tuh dapat exposure yang besar. Kalau ngandelin daily growth tuh nggak mungkin. Semua orang mungkin gitu ya, ada kayak hit momennya gitu. Pasti. Kayak ada. Either lu collab atau mungkin media notice lu atau betul you do something viral. Jadi dari 2 orang ini collab atau gue dibantu sama mereka, itu tuh gue bisa nyampe ke 10.000 pertama gue. Sisanya dari 10.000 sampai 20.000 sampai 30.000 itu tuh karena media. Media ada aja yang tiba-tiba blow up tentang gue. Iyalah, apa sih katanya GD Indonesia asik. Selebgram ini mirip G-Dragon gitu. Mino Indonesia. Mino tuh baru tahun ini. Ada media bilang gue kayak Mino tuh baru tahun ini. Tapi waktu itu bener-bener dari 20.000, 30.000 itu tuh semua karena media. Luar biasa. Betul. Tapi selama 3 tahun ini lu ngerjain gimana nih? Maksudnya kan tadi lu sempat bilang kayak IO tuh udah menjanjikan banget secara financial ya kita ngomongnya. Terus semenjak lu shift ke sosmed ini, ke dunia content creator ini gimana? Kalau secara financial sih surprisingly ternyata apa yang gue dapat sekarang itu lebih besar daripada apa yang dulu gue dapat di IO. Wow, padahal dulu lu udah bilang stable ya. Berarti dunia content creating ini menawarkan sesuatu dari segi uang ya, sangat-sangat memberikan lu opportunity dan potensi penghasilan yang besar sebenarnya. Surprisingly, karena gue juga gak nyangka kayak sekarang nih gue lagi podcast, lagi recording ini di studio gue sendiri gitu. Yang dulu tuh gue belum mampu untuk afford ini gitu. Tapi dari hasil content creating ternyata gue mampu.
Wah, luar biasa banget ya. Tapi gue yakin banget, maksudnya kan orang-orang tuh cuman ngelihat dari enaknya aja ya. Kayak, si Akui mah enak, kayak sekarang gitu. Atau misalnya kayak ngomongin, si Arab mah enak, kayak Ya, sekarang. Atau sebutlah nama-nama besar ya. gitu. Padahal ya semuanya butuh kerja keras ya, Sangat Pak ya. butuh kerja keras, dan banyak orang yang memang melihat dunia content creating itu tuh kayak kerjaan anak-anak. Mungkin karena memang ini bisa diakses oleh semua orang ya, dan banyak pelakunya memang anak-anak muda nih, yang kayak asal punya kamera, bisa foto, bisa ngedit, udah. Nah, pada pikir tuh cuman butuh kayak begitu doang. Yang penting lu, tapi ternyata enggak. Tapi ternyata bahwa dunia content creating ini sama persis seperti dunia profesional manapun lainnya. Dimana lu harus punya strategi, lu harus punya plan, lu harus trial and error, mungkin ada modal yang dikeluarkan, ada gagalnya, sama persis. Ada etika-etika kerjanya ketika lu approach brand. Jadi sama persis ketika lu ngejalanin ini, lu akan tahu bahwa ini sulit, ini tidak mudah, ini tidak hanya sebatas foto-foto bagus gitu loh. I see. Kecuali emang hobi lu aja lah ya foto-foto bagus. Tapi misalnya kalau lu emang pengen ini menjadi salah satu karir yang lu pursue, ya sama kayak ini kali ya, orang buka restoran, orang buka bisnis gitu, yang lu tiap hari harus ponder on it gitu. Sama persis. Dan sama persis. yang belum tentu 3 bulan jadi gitu. Betul. Ya. Dan banyak orang tuh yang mikir gampang karena bikin konten bisa viral terus terkenal gitu. Gak bisa. Padahal hanya segelintir orang yang kayak gitu ya. Segelintir orang itu satu hal, Jan. Segelintir orang satu hal yang bisa viral. Pertanyaan, setelah viral akan menghasilkan uang gak buat dia? Menjadi karir gak buat dia? Belum tentu loh. Benar. One hit wonder doang tidak menjadi karir buat lo. Yes, true. Terus secara kehidupan nih gitu. Tadi kan kita udah ngomongin financial kan. Nah, waktu itu tuh gue inget banget ada yang nanyain gue. Kita kenal orang ya. Bukan kita kenal orang, maksudnya lu juga kenal orangnya gitu. Mutual friend ini teman kita. Mutual friend kita gitu. Kita lagi makan bareng, terus orang ini tuh nanya sama gue, yang kayak lagi makan nih enak-enak, tiba-tiba dia nengok ke gue, terus nanya, Jen, si aku itu ngapain sih sekarang gitu. Terus gue bilang, ya jadi blogger gitu. Terus dia bilang, iya gue tahu, tapi gue pengen tahu dia tuh ngapain aja gitu, dari dia bangun tidur itu tuh ngapain gitu. Dia sampai nanya, itu dia cari duitnya gimana gitu. Terus gue ya gue mana tahu men, dia bangun tidur ngapain, cari duitnya gimana, yang kayak kenapa nanyanya ke lu juga ya, emang lu mak gue. Dan kenapa nanya ke gue? Emang kayak tinggal serumah, tahu gue ngapain aja. Tinggal serumah juga enggak. Aduh. Coba Pak dijawab nih pertanyaannya. Mungkin ada yang bertanya-tanya juga seperti teman kita itu nih. Ya itu pun pertanyaan gue di awal kan, memang kayak ini blogger kerjanya ngapain aja sih gitu. Ternyata ya sesuai namanya, content creating kan. Jadi kerjaannya adalah bikin konten. Kalau di Instagram kontennya adalah foto, ya udah berarti foto, ngedit, bikin caption, ngepost, terus jaga engagement dengan balas-balasin komen orang gitu. Kalau di YouTube ya berarti syuting video, ngedit video, posting video, sama jaga engagement juga gitu. Jadi itulah kesibukannya sehari-hari. Dan pada saat gue belum dapat kerjaan, kayak di awal-awal gue ngebangun ini, itu tuh gue bener-bener ngerutinin untuk setiap hari gue keluar rumah buat post foto OOTD. Oh wow, berarti ini ya, nggak ada kerjaan tetap harus itu pekerjaannya justru gitu. Pekerjaannya adalah teruslah bikin konten. Itu pekerjaannya, itu ngantornya gitu loh ibaratnya. Itu ngantornya sampai ada brand yang approach lu lah gitu. Iya, ngomong-ngomong brand yang approach lu. Oke, after Berry Benka, your very first brand yang approach lu itu apa? Ramayana. Ramayana. Tapi diralat dikit. Ramayana itu sebelum Berry Benka. Oh, bahkan sebelum Berry Benka udah sebelum Berry Benka itu Ramayana. Ya, thank you Ramayana. Boleh membukakan gerbang rezeki. Tapi boleh tahu nggak dulu kerja sama pertama lu dengan Ramayana tuh dibayar boleh banget sih? Tahu. Waktu itu per post dia kan minta gue foto OOTD pakai produk mereka nih. Udah gitu jadi mereka minta gue pakai 2 outfit yang mereka, kalau gue nggak salah ingat, satu fitsnya, jadi satu postnya itu 150.000. Jadi waktu itu jadi ada 2 post 300.000. Itu gue happy banget, bener-bener dapat duit puluhan juta rasanya. Kayak dapat 30 juta padahal 300.000. Soalnya ini kali ya, setelah jeripayah foto-foto OOTD panas-panasan, diliatin orang gitu. Itu bener-bener penghasilan pertama gue, dengan posisi gue belum tahu bagaimana cari duit di dunia ini. Dapat duit, dibayar. Makanya happy banget pada saat itu.
Iya, tadi kan gue sempat bilang tuh foto-foto panas-panasan. Tahu nggak? Gue pengen cerita aja nih, berbagi sama teman-teman listeners di sini. Dulu tuh gue pernah ikut nih guys, gue foto sama Akui. Jadi gue ingat banget waktu itu gue tuh pergi sama Akui sama Kenny Haryanto. Kita pergi, terus fokusnya hari itu adalah mencari konten gitu. Terus gue pikir kayak ya udahlah, gue nggak ngapa-ngapain on that day gitu. Jadi gue ikut pergi sama mereka. Terus gue pikir itu kayak enak ya kerjaan ini, foto-foto doang dapat duit gitu. Tahukah Anda? Ternyata. Tahukah Anda? Ternyata capek banget, gila. Sumpah capek banget loh. Kayak hal yang pertama harus dilakukan adalah dandan. Mungkin gue orangnya males dandan kali ya. Maksudnya kayak mereka kan kayak punya stylenya sendiri. Maksudnya ya aku fashion blogger gitu. Terus kayak Kenny buka baju juga. Karena badannya bagus ya dia ya. Karena badannya bagus gitu. Berarti aku kan harus effort ya kakak ya. Terus menurut gue kayak dandan itu tuh capek karena gue nggak gitu suka dandan. Oke, gue suka tampil cantik kalau gue nge-MC. Tapi other than that, gue rasa being presentable aja tuh oke gitu. Terus mejanya harus ditata karena kita ke kafe. Terus udah kayak gitu berarti keluar modal juga dong ya buat beli ya, kalau kita di kafe gitu. harus beli makanan atau minuman. Belum lagi beberapa kafe sekarang udah minimum charge nggak sih? Dulu sih belum ya? Iya, dulu belum, tapi mulai nih ngelihat kita bawa kamera, oh ada minimum sekian kalau mau foto. Terus udah kayak gitu. Nah, yang paling terakhir nih Kak, gue nggak belum gimana gitu hatinya. Menahan malu di depan orang-orang. Gue tuh, mereka tuh kayak bisa pede aja gitu. Kayak di tengah keramaian, kayak maaf ya Kak, aku mau foto sebentar. Sumpah itu gue nggak enak banget loh. Tapi mereka berdua tuh berani gitu. Itu hebat. Itu gue anjukin jempol. Itu adalah skill. Buat itu skill yang harus diasah memang. Lu bayangin, kita seharian, kita pindah ke 3 kafe. Nih, kalau Jenita jago public speaking, itu namanya public photoshoot. Itu adalah skill yang bisa di-share juga jadi podcast. Apa nih maksudnya? Public photoshoot, karena itu memang something yang gue pun awalnya tidak terbiasa, lama-lama terbiasa. Lu lah yang share di channel YouTube lu lah. Gimana sih? Iya. Oke, itu kan bagi-bagi insight juga nih sama teman-teman. Gue tambahin, gue sebagai fashion blogger ada modal lagi loh, baju. Karena baju gue kan harus buat ini terus, ada yang baru, terus ada yang baru. Iya, soalnya nggak mungkin pakai baju itu aja ya. Iya. Tapi gue juga merasakan itu loh sama dunia nge-MC gue. Harus ada dress baru gitu ya? Karena gue nggak mungkin pakai dress itu aja. Bener. Jadi modal yang gue harus keluarkan juga banyak nih untuk baju sebenarnya. Bener. Jadi nggak aneh ya kakak ya. Misalnya kalau kalian hire MC cewek itu lebih mahal dari MC cowok karena dressnya coy. Betul. Kalau jas cowok bisa itu aja ya, nggak kelihatan. Iya, lebih nggak kelihatan. Nah, ngomong-ngomong tadi masalah effort nih yang dikeluarkan gitu. Lu ada tips-tips gak sih buat teman-teman nih yang mungkin lagi PSBB di rumah nggak ngapa-ngapain aja, terus mereka inspired by you gitu, mau jadi juga content creator, ada tips-tipsnya? Oke. Berarti ini tips untuk orang yang benar-benar baru mau terjun ke dunia content creating gitu ya? Atau yang lagi meniti deh, lagi awal-awalnya lu banget tuh yang OOTD, tapi kok aduh engagementnya nggak dapet ya, apa yang harus mereka lakukan gitu. Sebenarnya nih kalau dari segi ngomong opportunity, sekarang tuh saat yang bagus karena memang orang di rumah aja dan mereka tuh ya hiburannya salah satunya adalah sosmed, ya kan? Jadinya tuh traffic sosmed juga sekarang lagi bagus sebenarnya. Jadi untuk orang-orang yang lagi mau meniti karir, mau terjun ke dunia content creating, sebetulnya ini saat yang tepat. Udah gitu juga dari segi kegiatan yang tadinya mungkin nggak ngapa-ngapain, bisa jadi pembuat konten. Jadi ngapa-ngapain. Benar, yang tadinya hanya penikmat konten, sekarang jadi pembuat konten. Jadi otomatis pasti produktif secara kegiatan. Muter otak pasti, karena bikin konten itu pakai otak banget. Mikir banget, mau bikin apa ya. Udah bikin, next-nya apa ya. Gitu loh, jadi produktif banget. Dari segi kegiatan, mikir. Kalau misalkan soal tipsnya, mungkin nomor satunya adalah ketika baru, ini buat orang yang baru mulai ya, mikir dulu lu mau bikin apa, dan punyalah alasan kenapa orang harus follow lu instead of orang lain. Contohnya kayak pada saat gue mau mulai jadi fashion blogger, saat itu tuh udah ada nama-nama yang lumayan besar fashion blogger juga, baik cewek maupun cowok, specifically cowok deh. Nah, gue tuh harus punya alasan kenapa orang-orang harus follow Instagram gue instead of follow yang lain-lain. Kalau lu bisa menjawab itu, berarti you are good to go gitu ibaratnya. Jangan jadi hanya satu di antara banyak orang. Pokoknya be specific ya, be specific in what you want to create.
Dan berteguhlah sama itu. Tapi ini pilihan sih. Kayak contohnya ketika gue memilih untuk bikin konten fashion, ya udah gue bener-bener tekunin fashion aja gitu. Gue nggak bikin konten-konten yang lain. Apalagi kalau yang ngabur banget nih dari fashion. Contohnya gue nggak bikin konten makanan, gue nggak bikin konten apalagi makanan deh yang paling gampang karena kan banyak sekali nih yang jadi food blogger nih. Jadi bikinlah be spesifik biar brand juga tahu kayak oh lu itu bikin kontennya ini gitu. Bayangin aja kayak ketika lu jadi seseorang, lu jadi figur, lu tuh mau kerjasamanya dengan brand seperti apa sih gitu. Nah kalau gue udah tahu nih dari awal karena gue sukanya sama fashion, gue one day pengen banget nih bisa kerjasamanya sama brand-brand high fashion gitu. Ya udah gue berteguh terus di situ. Tentukan visi ya. Betul, tentukan visinya gitu. Mau jadi kemana. Karena kalau misalkan nggak ditentuin, lu oke, mungkin bisa dapat semuanya jadinya. Kayak bayangin gue nggak cuma fashion dong nih. Gue bikin konten makanan iya, fashion iya, skincare iya. Bahkan sampai make up jadi iya bingung juga ya Pak ya. Gue embat juga make up. Ya nggak akan bisa apa ya ibaratnya. Nggak, iya brand tertentu pun nggak jadi top of mind lah. Mungkin orang tahu nggak akan jadi top of mind. Apalagi brand-brand tertentu yang kelasnya udah menengah atau apalagi ke atas gitu loh. Itu poin pertama. Poin kedua adalah lakukanlah content creating ini seperti pekerjaan. Jadi ini khususnya untuk kalian yang mau melakukan ini sebagai karir ya. Sadarilah bahwa dunia content creating itu memang terkesan main. Karena kegiatannya seperti main, foto-foto, ngobrol sama orang, ngedit, itu tuh kayak bukan kerja. Tapi ternyata tidak. Betul, ternyata tidak. Dan dunia ini sama persis seperti dunia profesional lainnya. Contoh paling gampang adalah gini loh, karena dunia ini banyak banget anak muda, banyak anak kecil bahkan bukan anak muda doang, banyak dari mereka yang belum mengerti yang namanya etika kerja. Bisa ngirim email, bayangin ngirim email ke brand jam 12 malam. Gitu loh. Itu kan kalau lu ngerti ini kerjaan, lu gak akan melakukan itu. Jadi betul banget kalau dunia ini bukan hanya sebatas foto-foto bagus, tapi lo harus ngerti yang namanya approach brand bagaimana, cara menyapa mereka bagaimana, cara bikin email yang bener bagaimana, gitu-gitu loh. Dealing, negosiasi, itu tuh semuanya adalah skill yang dibutuhkan juga dalam dunia content creating, tidak hanya sebatas bikin konten. Oke, poin ketiga. Poin ketiga adalah nikmati prosesnya, nggak ada yang instan. Ini penting banget, ini penting sekali karena banyak orang berpikir, apalagi nih mereka yang bikin kontennya, bikin konten yang viral. Jadi kayak lagi trendingnya apa, mereka bikin juga. Harapannya adalah kayak kontennya mereka tuh dapat exposure, terus tiba-tiba viral gitu. Mungkin bisa, tapi kembali lagi, kalau viral belum tentu jadi karir. One hit doang lah ya. One hit wonder itu tidak akan membuat kalian punya karir berjangka panjang. Oke, mungkin abis itu diundang di TV, abis itu kesebar di mana-mana, diputar di YouTube, di media, di Instagram, bla 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 gitu. Tapi setelah itu, that's it. Kalau lu nggak bertindak dan follow up dengan keviralan lu itu ya tidak akan menjadikan apa-apa juga lah ya. Betul. Jadi kayak oke, exposure satu hal, followers tuh satu hal. Ketika kita dapat banyak followers, ya udah itu salah satu faktor yang menentukan kita bisa sukses memang di dunia content creating. Tapi pertanyaan konten lu layak dilihat nggak gitu loh. Kayak karya lu apa? Ketika lu bisa dilihat sama 50.000 orang, 50.000 orang ini mau lu suguhin apa? Ketika lu dilihat 100.000, 200.000, 1 juta orang, semakin banyak, demand itu juga semakin ada. Demanding. Akan demanding. Lu bisa kasih netizennya kita apa? Terlalu demanding ya sekarang. Iya, tapi memang itu apa adanya gitu loh. Kayak bayangin TV, ya gimana sih TV nih, station TV, mereka kan harus terus putar otak dong untuk kita nayangin apa lagi ya, kita bikin acara TV apa lagi ya, ngundang siapa ya. Hal itu sama persis seperti di sini. Bayangin diri lu kalau lu main YouTube kayak lu tuh channel TV gitu, yang harus terus-terusan muter otak buat kasih suguhan konten ke penonton. Kalau lu main Instagram kayak majalah gitu. Iya, tentunya ini ya, maksudnya kita lagi ngomongin konten, terus konten, kayak pikirin gimana gitu. Tapi pastikan juga konten-konten yang lu buat itu juga pastinya membantu orang lain dan mendidik ya. Maksudnya jangan bikin konten yang asal, yang orang cuman kayak suka-suka doang gitu. Betul. Itu poin plus sebenarnya. Ya walaupun memang gini ya, nggak dipungkiri bahwa ada aja nih konten-konten yang bisa dibilang tidak mendidik. Tapi tidak mendidiknya not in a bad way loh, bukan yang merusak, no. Ya cuman buat inilah ya. Tapi nggak educating, entertainment aja lah ya. Tapi betul. Hanya entertaining aja gitu. Misalkan kayak konten gaming, gue nggak bilang konten gaming jelek atau konten gaming tidak mendidik, tidak. Tapi misalkan memang tidak ada nilai educatingnya aja, memang have fun doang, mereka main game terus komentar-komentarin gamenya gitu. Itu aja. Tapi sekarang kan sudah ada apa e-sports.
Betul. Untuk game-game, Betul. beberapa game-game tertentu ya. Sudah ada e-sports. Tapi tadi poin gue adalah kayak, ketika lu bisa punya poin yang educating, yang positif, bisa share something good to other, itu poin plus sebenarnya. Karena tidak pun lu bisa make money di sini. Gitu loh, itu poin gue tadi. Tapi memang alangkah baiknya kalau lu bisa kasih nilai-nilai positif juga lewat konten lu. Ya, gitu. setuju. And do everything with passion ya, maksudnya. Betul. Emang sih beberapa orang bilang itu tuh passion overrated, tapi I think to do something that you like itu akan lebih fulfilling ya, Kak ya. Lebih fulfilling dan membuat lu juga tahan banting. Karena kalau misalkan lu tidak melakukan sesuatu yang lu suka, lu hanya berpatok pada hasil biasanya. Ketika hasilnya tidak memuaskan, lu akan kecewa. Tapi kalau lu ngelakuin something yang lu suka, lu akan menikmati prosesnya. Hasilnya itu poin plus gitu loh, kayak bonus. Kayak gue nih, walaupun awal-awal gue belum dapat followers, belum dapat kerjaan, gue dapat 300.000 aja seneng. 300.000 jalan ke mall sekali juga udah habis. Tapi gue jadi pengen bertanya pertanyaan nih. Oke, melakukan sesuatu yang lu suka gitu, kayak angka belakangan, semuanya itu tuh poin plus, misalnya kalau dapet brand dan segala macam gitu. Terus misalnya kalau orang-orang pengen menjadikan ini seperti lo gitu karirnya, yang mereka tuh bertumpu makan nasinya dengan ini gitu. Berarti kan mereka haruslah kreatif, sangatlah bekerja keras gitu. Kira-kira misalnya kalau belum dapat opportunity yang sama seperti lo gitu, mereka jadi sedikit gak fokus nih. Jadi mereka mencari hal yang lain gitu. Menurut lu gimana? Maksudnya kan agak contradicting nih jadinya. Ketika lu bilang fokus, terus udah bis kayak gitu, di satu sisi belum bisa nih, jadi tetap harus melakukan hal yang lain gitu. Oke. Kalau itu gue kurang bisa menjawab. Karena setiap orang punya kondisi keuangan yang beda-beda. Jadi pada saat gue memutuskan nih untuk gue tinggalin IO dan gue terjun ke dunia ini, gue tuh memang ada di kondisi di mana gue bisa meninggalkan pekerjaan utama gue, yang pada saat itu adalah satu-satunya penghasilan gue di dunia IO itu ya. Masih bisa sustain lah ya. Gue masih bisa sustain, gue punya tabungan dan gue tahu memang kalau gue nggak dapat penghasilan sampai sekian bulan ke depan, gue masih bisa napas. Gitu. Yep. Tapi kan pokoknya belum tentu orang lain seperti itu. Terus juga belum ngomong faktor lain loh, belum tentu dianya sendiri, kita ngomongin keluarganya dia bagaimana, kalau dia tulang punggung keluarga bagaimana. Jadi banyak sekali faktornya. Jadi ketika bisa punya pekerjaan lain selain dunia ini ya, selain content creating, dan kalau dua-duanya bisa berjalan, kenapa tidak? Itu bagus malah. True. Iya, jadi itu pilihan. Tapi mungkin be wise ya jadinya ya. Be wise. Misalnya kalau lu bisa melakukan pekerjaan ini dan menghasilkan puji Tuhan, misalnya kalau memang belum, ya dua-duanya dikerjain. Betul, gitu ya. Betul. Hanya saja gua pada saat itu memilih untuk gua kerjain ini aja gitu. Jadi itu pilihan, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Ketika orang ngejalanin pekerjaan A, belum berjalan atau tidak berjalan pekerjaannya, lalu mereka mencari pekerjaan B. Salah atau enggak? Ya nggak salah dong, yang penting lu dapet duit. Tapi gua pada saat itu, gua memutuskan untuk, gua kulik terus kerjaan A sampai penghasilan datang dari kerjaan A. Gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, nah sekarang nih kan lagi PSBB-an gitu. Terus mungkin teman-teman di rumah banyak yang rasa suntuk nih. Ada nggak sih pesan-pesan nih dari Kakak Aquinaldo untuk menyemangati followers-followersnya? Oke. Yang pasti kita harus di rumah, stay at home, itu karena itu adalah gerakan yang kita bisa lakuin untuk berpartisipasi dalam mengurangi angka penyebaran virus corona ya. Jadi ya tolong deh teman-teman semuanya yang gak betah, please betah-betahin, yuk sama-sama kita bekerja sama untuk betah-betahin, karena walaupun ini suatu tindakan yang mungkin kayak kecil, ya cuma di rumah doang, tapi itu efeknya besar sekali untuk virus corona. Sangat-sangat besar. Jadi please stay at home, stay healthy. Buat teman-teman apalagi yang masih harus keluar dari rumah karena kewajiban mungkin, ya yang penting stay healthy, stay hygiene. Dan kembali ke yang tadi nih, kalau teman-teman ada yang tertarik dengan dunia content creating, ya mungkin ini saat yang tepat sebenarnya nih, ketika mungkin tidak banyak kegiatan, di rumah terus, mungkin saatnya coba ngasah otak, ngasah ide, kreativitas untuk bikin konten yang hopefully bisa dapat exposure, terus siapa tahu juga bisa jadi karir. Amin. Thank you banget lo udah
menghabiskan 30 menit lu bersama gue. Wah, sama-sama. Thank you juga for having me. Lebih bahkan dari 30 menit nih. Kayak agak 40 menit ya. Oke, jadi sebelum sesi ini berakhir, gue akan main this or that nih sama Akui. Jadi followers lu juga bisa mengenal lu lebih lanjut. Tapi in a fun way, nggak cuma masalah karir doang. Oke, siap. Oke. Ini kita main this or that, jadi tinggal pilih aja what you prefer the most. Oke, pertanyaan pertama, dada atau paha? Dada. KFC atau McD? New clothes or new phone? Aduh, gue anak fashion, gue anak gadget. Maunya dua-duanya, tapi kalau pilih salah satu new clothes deh. New clothes. Oke. Hairdo or hats? Hats. Gue anak topi banget. Hats. Gue anak topi banget. Iya. Dalam seminggu 7 hari gue pakai topi 6 kali. 6 hari gue pakai topi, 1 harinya enggak. Lu tuh suka apa lu harus hairdo? Gue suka banget sama topi. Suka banget sama topi. Oke. Yep. Mobile games or console games? Karena gue anak yang betah di rumah karena konsol. PS2. Iya, soalnya dulu belum ada mobile games. Dulu belum ada. Bener, zaman-zaman SMP, SMA deh. Belum ada mobile games. Kalau nggak konsol, warnet. Ngakak, gila kita ketahuan banget umurnya. Tuir. Oke, katanya tua itu ketika lu berhenti berkreasi. Kalau kita masih berkreasi, akhirnya kita masih muda. Oke. Karena gue di content creating, pasti gue muda terus kalau gitu dong. Karena gue bikin konten terus. Baik, bener banget. Oke, pertanyaan berikutnya. Cewek seksi atau cewek manis? Seksi tuh lama-lama bisa hilang, manis enggak. Asik. Selingkuh atau diselingkuhin? Astaga. Sulit ya. Kenapa milih pertanyaannya tuh yang begini gitu, yang negatif banget. Kan mau tahu aja nih cewek-cewek followers tuh pasti suka. Oke, ya udah diselingkuhin deh, karena gue nggak mau bikin dosa. Oke, baik, diselingkuhin. Mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan nggak terjadi, amin. Iya, amit. Lebih pilih more money atau more free time? Wah, itu sebenarnya dua-duanya. Tapi as for now, more money. More money. Netflix or YouTube? Sebagai YouTuber. Iya juga ya. Mendingan jago main piano apa jago main gitar? Wah, kalau bisa pilih mendingan jago main piano. Tapi sekarang bisanya main gitar nih. Berarti lu gak bisa sama sekali nih piano? Ya, dikit banget. Dikit banget. Tuh seapa? Kayak gue tuh tipe yang dengerin lagu, gue bisa cari melodinya gitu loh. Wow, talented ada banget sense-nya ya. lah, ada sense-nya. I see. Oke, pertanyaan pertama lagi. Pertanyaan terakhir. Balik lagi. Dada apa paha? Oke. Mendingan hidup pas-pasan tapi jalanin mimpi atau hidup pas-pasan tapi jalanin mimpi. Udah. Itu udah cukup, tidak perlu dikasih pilihan lainnya. Karena gue udah pernah ngerasain dua-duanya, di mana gue bener-bener kerja demi uang, sama gue bekerja karena gue passionate. Jauh lebih enak kalau kerjain something yang lu passionate, dan itu tidak bisa dibeli pakai uang perasaannya. Tapi gue cukup setuju banget karena gue lagi ngerjain apa yang gue suka juga kan. Walaupun lagi PSBB ya, gue gak ada event sama sekali. Tapi gue tetap bersyukur dan gue tetap senang bisa mengerjakan hal ini. Gitu. Betul. Mudah-mudahan cepat selesai ya corona ya, biar eventnya datang lagi, bisa nge-MC lagi cepetan. Amin. Oke, thank you so much banget. Thank you juga for having sekali me. Lagi thank you for being the very first guest di Cerita Jenita. Such an honor for me. Dan I really hope sharing dari Akui itu tuh bisa menginspirasi kalian or helps you guys some way somehow. Misalnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut nih, boleh DM gue atau DM Akui. Siapa tahu kita bisa lanjut di episode kedua boleh ya, Kui ya. Boleh banget. Oke, guys, thank you so much. Stay safe, stay healthy, and stay creative. See you in the next episode. Bye-bye.